Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iqbal dengan disertasi karakterisasi zat pewarna alami, ekstrak klorofil dan antosianin sebagai sensitizer korelasi performance daun dan buah, program studi Doktor Ilmu Pertanian, berharap semoga penelitian ke depan ini bisa menjadi solusi keterkaitan dengan krisis ekonomi dunia dan menjadi solusi keterkaitan dengan krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini akan dimulai, mohon izin Bapak Ibu tidak mengaktifkan nada dering handphone selama berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 30 Juli tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Iqbal NIM E203-18004, program studi ilmu pertanian program doktor dengan judul karakterisasi zat pewarna alami, ekstrak klorofil dan antosianin sebagai sensitizer, kolerasi performa dan buah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji eksternal kita pada hari ini, Profesor Dahlan Tahir, PhD. Terima kasih Prof sudah memenuhi undangan kami, Ibu dan Bapak-bapak tim penguji, hadirin sekalian, Saudara Promovendus. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri sidang ujian promosi doktor. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Iqbal. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan Ibu promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita sudah akan menyaksikan ujian promosi dari Pak Iqbal. Penelitian beliau berjudul karakterisasi zat pewarna alami ekstrak klorofil dan antosianin sebagai sintetizer korelasi performa daun dan buah. Jadi penelitian ini telah dilaksanakan dengan sistematis dan komprehensif, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik dan sudah melalui prosedur yang sebenarnya, sehingga insya Allah karya beliau ini siap dipertanggungjawabkan dan insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi. Adapun riwayat daftar riwayat hidup beliau secara singkat saya bacakan. Nama Iqbal SSI MSI, lahir di Polewali 1 Oktober 1969, dan beliau adalah dosen tetapi prodi fisika, jurusan fisika Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Jadi beliau menyelesaikan S1 dan S1-nya di Universitas Hasanuddin dan S2 di Institut Teknologi Bandung. Jadi dalam melaksanakan penelitian ini, beliau telah menghasilkan 2 publikasi internasional bereputasi yang berindeks Scopus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Profesor Darmawati SSI PhD. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian karakterisasi zat pewarna alami ekstrak klorofil dan antosianin sebagai sensitizer korelasi performa daun dan buah. Untuk itu saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Madiantar MP sebagai sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Terima kasih pada Pak Ketua Sidang. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3101 garing UN 28.4 garing KM garing 2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa. Orang studi ilmu pertanian S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi ini atas nama Iqbal Stabuk E203 18004, orang studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi karakterisasi zat pewarna alami ekstrak klorofil dan antosianin sebagai sensitizer korelasi performa daun dan buah. Panitia pelaksana pertama Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc I2 SN Engineering sebagai ketua, Profesor Madiantar MP sebagai sekretaris, Profesor Dahlan Tahir PhD sebagai penguji eksternal, Dr. Lit Sains Swastika MSc Sains penguji internal, Dr. Asrul STMP sebagai penguji anggota, Dr. Insinyur Rosjati Daerah Matu MP sebagai anggota, Dr. Insinyur Samsudin Laudi MP sebagai anggota, Profesor Darmawati PhD sebagai promotor,
dan Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD sebagai co-promotor. Kedua, seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu tanggal 19 Juli 2024, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU Asian Engineering. NIP 1963 0306 1988 03 1003. Sekian. Pada antara selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU Asian Engineering sebagai Ketua Ujian Terbuka, Ketua Jurusan Fisika, dan para tamu undangan yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Karakterisasi antosianin pewarna alami ekstrak kopi dan antosianin sebagai sintesis sirkulasi perkembangan sedaun dan buah. Kebutuhan energi dunia semakin meningkat seiring perkembangan industri dan teknologi, dan kebutuhan rumah tangga juga semakin meningkat. Di satu sisi, energi terbarukan, bahan bakar fosil, batu bara, kemudian bahan nuklir dan gas semakin terbatas. Apalagi kalau kita melihat kondisi ekonomi dunia sekarang dan keamanan dunia, maka sumber-sumber daripada gas terbarukan ini sangat dalam kemudian sangat terkuras dan dari segi keamanan sekarang kurang begitu bagus. Sehingga diperlukan adanya energi alternatif, yang tentunya energi alternatif kita menggunakan energi terbarukan, baik itu dari tenaga surya atau tenaga air, tenaga biomasa, energi panas bumi, dan energi angin. Dalam penelitian kami ini, kami memberikan solusi menggunakan adalah energi terbarukan dan menggunakan energi matahari. Energi matahari tiba di bumi dan jumlah yang cukup banyak dan langsung ke permukaan bumi. Dan salah satu teknologi yang menggunakan energi matahari adalah penggunaan energi sel surya. Sel surya terbagi atas dua. Dari bahan pembuatannya ada sel surya silikon. Ini sel surya silikon yang kita lihat di mana di atas rumah yang ada atau di jalan-jalan itu masih menggunakan sel surya silikon. Kemudian perkembangan teknologi terakhir menggunakan namanya sel surya DSCC. Sel surya DSCC ada dua jenis. Ada sel surya menggunakan sintesis zat kimia dan ada sel surya menggunakan dai alami. Dalam penelitian kami ini fokus terhadap bagaimana pigmen dai alami sehingga nantinya berharap bahwa efisiensi daripada sel surya itu semakin bagus. Kalau kita lihat bahwa sel surya DSCC yang dirancang seperti ini, maka yang diharapkan bagaimana bahwa foton yang masuk di dalam sel surya kemudian diserap oleh dai alami di sini dengan semikonduktor, sehingga nantinya berharap bahwa arus yang masuk akan mengakibatkan arus singkat dan akan meningkatkan arus maksimum daripada sel surya sehingga sel surya itu semakin maksimal. Tugas kami adalah dalam penelitian kami ini menggunakan profil khususnya daun kangkung dan daun bayam, kemudian menggunakan antosianin, menggunakan sel, menggunakan antosianin buah naga merah. Tujuan penelitian mengkaji pengaruh klimat dan faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman kangkung dan bayam, mengkaji pengaruh urutan daun terhadap kandungan klorofil tanaman sebagai sensiter, mengkaji pengaruh pH suhu dan lama penyimpanan terhadap kualitas klorofil, mengkaji pengaruh konsentrasi pelarut terhadap spektrum ascorbansi buah naga,
mengkaji pengaruh berat buah naga terhadap kandungan antosianin, mengkaji pengaruh pH suhu dan lama penyimpanan terhadap kualitas antosianin ekstrak buah naga merah sebagai sensiter. Hipotesis, kondisi lingkungan dan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman kangkung dan bayam. Urutan daun memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kandungan klorofil pada tanaman yang digunakan sebagai sensitizer. Pengaruh pH, suhu dan lama penyimpanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas klorofil, daun, kangkung dan bayam sebagai sensitizer. Mengkaji pengaruh konsentrasi fluoride terhadap spektrum absorbansi buah naga merah sebagai sensitizer. Ukuran berat buah naga merah memiliki pengaruh signifikan terhadap kandungan antosianin sebagai sensitizer. Variasi pH, suhu dan lama penyimpanan mempengaruhi kualitas antosianin pada buah naga merah yang digunakan sebagai sensitizer. Penelitian yang kami lakukan ada 3 tahap. Yang pertama ada penelitian di lapangan, kami lakukan penanaman, kemudian kangkung luar, bayam luar, kangkung dalam, bayam dalam. Yang kami tanam untuk kangkung dan bayam ada yang di luar dan ada yang di dalam rumah kaca. Kemudian dilakukan pengamatan harian terhadap intensitas, suhu dan kelembaban. Setelah itu kita mengukur kadar klorofil oleh kangkung luar, bayam luar, kangkung dalam dan bayam dalam. Penelitian yang kedua adalah mengamati bagaimana spektrum absorpsi yang dibangkitkan daripada klorofil yang dihasilkan dari hasil penelitian pada penelitian pertama. Kemudian kita mengekstrak klorofil tersebut dari hasil tersebut, kemudian kita mengukur spektrum absorbansinya. Setelah kita mengukur spektrum absorbansinya, kemudian kita memberikan perlakuan terhadap pengaruh pH, suhu dan lama penyimpanan. Kemudian penelitian ketiga membandingkan sumber dari bahannya adalah bahan antosianin. Kami memilih bahan antosianin dari buah naga, kemudian buah naga yang ada di pasaran dan tersedia dengan jumlah yang banyak, kemudian diekstrak. Dan hasil ekstrak ini kemudian kita ukur spektrum absorbansinya, kemudian kita ukur pengaruh konsentrasi, pengaruh pH, suhu dan lama penyimpanan. Hasil penelitian, faktor lingkungan. Dari hasil yang kita dapatkan bahwa intensitas tertinggi pada jam 10 pada setiap hari yang kami lakukan dalam penelitian, di mana intensitas luar lebih tinggi daripada dalam. Dari sini dapat kita lihat bahwa intensitas di luar 6,24 kali lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas dalam. Artinya paparan yang diterima oleh tanaman di luar rumah kaca lebih tinggi dibandingkan dengan paparan cahaya yang diterima di dalam rumah kaca. Untuk penelitian keterkaitan dengan temperatur, maka suhu rata-rata di dalam rumah kaca lebih tinggi dibandingkan dengan suhu rata-rata di luar rumah kaca. Ini menandakan bahwa rumah kaca yang kita gunakan dalam penelitian masih berfungsi dengan baik. Demikian hanya hasil daripada kelembaban relatif. Bahwa kelembaban relatif yang kami dapatkan, bahwa kelembaban relatif dalam rumah kaca lebih kecil dibandingkan dengan kelembaban relatif di luar rumah kaca. Ini juga membuktikan bahwa perlakuan kita dan penempatan kita tanaman dalam rumah kaca, bahwa rumah kaca masih bisa berfungsi dengan baik. Hasil daripada pertumbuhan tanaman yang diperoleh, bahwa pada penanaman tanaman pada hari 5-8 bahwa jumlah daun daripada bayam luar lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang lain. Tetapi pada hari ke-8 sampai hari ke-12, ke-11 bahwa justru jumlah daun daripada kangkung dibanding kangkung dalam maupun kangkung luar lebih tinggi dibandingkan dengan bayam dalam dan bayam luar. Hal inilah kita menguji. Dari ini kita akan uji secara statistik dan menggunakan EJT, diperoleh bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman luar dan dalam untuk luar rata-ratanya untuk kangkung ada 198, 165, sedangkan untuk di dalam adalah 2167. Dan terlihat di sini bahwa pengaruh lingkungan tidak berpengaruh terhadap tanaman, yang hanya berpengaruh dalam hasil uji T dinyatakan bahwa hanya berpengaruh di dalam di mana jumlah rata-rata dari hasil uji T bahwa jumlah rata-rata kangkung lebih banyak dibandingkan dengan bayam. Dari hasil di sini kita akan coba untuk mengukur bagaimana kandungan klorofil daripada bayam luar, kangkung luar, bayam dalam, kangkung dalam. Diperlihatkan bahwa hasil analisis daripada spektroskopi memperlihatkan bahwa kandungan klorofil dari tanaman yang ada di dalam rumah kaca jauh lebih bagus dibandingkan dengan tanaman yang ada di luar kaca. Hasil sini dari analisis ini juga kita lihat bahwa
kandungan klorofil daripada kangkung dalam sebesar 22,344 mg per gram. Kemudian demikian urutan kedua adalah bayam dalam 11,872 mg per gram. Kemudian kangkung luar adalah 6,812, sedangkan bayam luar adalah 5,28 mg per gram. Demikian halnya kami melakukan penelitian dan analisis terhadap urutan keterkaitan kandungan klorofil terhadap urutan daun, dan daun yang tertinggi terdapat pada kangkung dalam sebesar 52,058. Ini menandakan bahwa kandungan klorofil terhadap tanaman di dalam ruang kaca lebih bagus dibandingkan dengan tanaman yang ada di luar. Kami juga ingin membandingkan keterkaitan dengan kalau kita ingin melihat suatu tanaman, membandingkan antara daun dan batang, melihat kandungan klorofilnya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pada daun jauh lebih tinggi kandungan klorofilnya dibandingkan dengan pada batang. Tetapi apabila kita mencampurkan daun dan batang, justru terjadi destruktif, bahwa kandungan klorofilnya akan lebih berkurang. Hasil penelitian pada penelitian kedua, keterkaitan dengan pengaruh pH terhadap ekstrak bayam luar, ekstrak bayam dalam dan kangkung dalam diperoleh bahwa pengaruh pH pada pH untuk bayam luar dan bayam dalam pH maksimal pada pH 5. Tetapi pada ekstrak kangkung dalam justru pH maksimal pada pH 3. Di sini terlihat bahwa pemberian pengaruh pH meningkatkan absorbansi daripada spektrum daripada klorofil, baik itu bayam maupun kangkung dalam. Dalam penelitian bagaimana pengaruh pH, pengaruhnya bahwa untuk pengaruh pH pada suhu 30 sampai 70 derajat Celcius, maka spektrum yang terbentuk masih bagus. Dan pada suhu di atas 70-80 spektrum astronom bagus. Hasil penelitian yang lain yang digunakan oleh Habis dan ini menandakan bahwa suhu yang paling maksimal adalah 30 derajat Celcius. Katakan bahwa pengaruh suhu, bahwa suhu yang maksimal itu pada suhu derajat Celcius. Kemudian lama penyimpanan, di sini terlihat bahwa pada hari pertama spektrum absorbansi masih terbentuk dan yang baik. Pada hari ke-7 sudah mengalami perubahan spektrum absorbansi, bahkan tidak terbentuk spektrum yang baik, khususnya untuk kangkung klorofil. Dan terlihat juga pada hari ke-17 sudah tidak terlihat spektrum yang baik untuk klorofilnya. Kemudian hasil penelitian pada tahapan yang ketiga, keterkaitan dengan pengaruh konsentrasi dan pengaruh pH dan lama penyimpanan. Khusus konsentrasi pada ekstrak daging buah naga, kita melihat dengan ekstrak kulit buah naga, kemudian kulit campur daging buah naga, terlihat bahwa absorbansi daripada antosianin yang terbentuk pada ekstrak daging buah naga jauh lebih bagus dibandingkan pada ekstrak kulit buah naga. Berapa penelitian yang kami saru dalam penelitian ini, banyak yang menggunakan ekstrak kulit buah naga, dan bahkan mereka memberi rekomendasi bahwa bisa digunakan untuk sensitif disulfurasuren. Hafiz, Agus, dan Setiawan semua merekomendasikan kulit boleh memungkinkan juga untuk bahan dari sensitif. Dan hasil penelitian kami justru sebaliknya, bahwa untuk daging buah naga jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan kulit. Di sini bisa terlihat bahwa hasil adalah sekitar 7 lebih, sedangkan ekstrak kulit buah naga 4 lebih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami juga menyampaikan bahwa dari hasil penelitian kami keterkaitan dengan apa ada hubungan antara berat buah naga dengan kandungan total antosianin dalam buah naga. Hasil penelitian kami memperlihatkan gambar di atas bahwa pada titik 400 justru antosianin terbesar. Pada titik di atas 450 gram justru kadar antosianinnya semakin mengecil. Ini menandakan bahwa untuk kandungan antosianin tiada hubungan antara berat buah naga. Tetapi di satu sisi bahwa kandungan antosianin pada daging ini akan juga ada hubungan yang erat antara kandungan antosianin pada kulit. Dari hasil analisis SPSS di dalam tulisan kami juga kami sudah menyampaikan keterkaitan dengan hasil penelitian ini bahwa ada pengaruh signifikan antara kandungan antosianin dalam daging buah naga dengan kandungan antosianin dalam kulit. Tetapi tidak ada hubungan
korelasi antara berat buah naga dengan kandungan antosianin pada buah naga. Kemudian hasil penelitian keterkaitan dengan uji pH untuk daging buah naga diperlihatkan bahwa untuk tanpa pengaruh pH, terlihat di sini yang warna merah pengaruh pH, bahwa untuk antosianin pemberian antoans pengaruh pH akan meningkatkan absorbansinya khusus untuk daging buah naga. Tetapi pada kulit buah naga terlihat sekali bahwa pemberian daripada pengaruh pH menurunkan absorbansinya. Ini terlihat di sini terjadi penurunan absorbansi. Dan untuk daging buah naga juga terjadi penurunan absorbansi. Terjadi penurunan absorbansi. Demikian hanya pada suhu, pengaruh suhu. Pada pengaruh suhu untuk daging buah naga terlihat jelas bahwa mulai daripada suhu 32 sampai pada suhu 670 ini masih spektrumnya masih bagus. Ini terlihat spektrumnya masih bagus. Dan mohon maaf, ini kalau kita membaca di sini mungkin agak lebih kecil di sini karena ini kita adakan pengenceran sehingga bisa terbaca oleh spektroskopi dan bagus. Karena kalau kita tidak encerkan, kalau dia terjadi pergeseran spektrum maka tidak terbaca dengan baik. Sehingga kami encerkan sekitar 50 kali. Kemudian di sini pada buah naga merah, di sini terlihat bahwa spektrumnya sudah tidak nampak jelas. Di sini dan bahkan terjadi penurunan absorbansi. Demikian hanya pada kulit campur naga bahwa pemberian suhu pada suhu 40, 32 sampai 60 masih bagus, pada suhu 80 di atas sudah rusak. Kemudian lama penyimpanan pada hari pertama terlihat di sini hari pertama untuk daging, dan pada hari kedua meningkat, dan hari ketiga dan hari keempat terjadi penurunan. Demikian pada kulit pada hari pertama, kemudian hari kedua dan ketiga semakin bagus, dan pada hari ketiga sudah mulai penurunan. Tetapi ada hal yang lain pada kulit bau campur, bahwa pada hari pertama justru spektrumnya tidak terbentuk dengan baik. Tetapi pada hari 2 dan 3 spektrumnya terbentuk dengan baik. Kemungkinan ini baru terjadi bahwa saat aktif di dalam kulit baru mencair dengan baik. Kesimpulan dari penelitian, intensitas cahaya yang tinggi di luar pendukung potensi oksidat tetap dapat menyebabkan stres cahaya. Di rumah kaca intensitas cahaya lebih rendah dibandingkan tersebut cahaya lebih merata. Suhu yang stabil dan hangat rumah kaca meningkatkan efisiensi fotosintesis dan metabolisme tanaman. Kelembaban relatif yang rendah di rumah kaca mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman. Yang kedua, hasil pengamatan bahwa untuk urutan daun yang terbaik pada urutan daun kelima pada ekstrak tanaman kangkung di dalam rumah kaca KD sebesar 52,05 mg. Pengaruh pH memperbesar absorbansi dan kandungan klorofil terlihat bahwa pH tertinggi pada pH 5 dan pH tertinggi untuk ekstrak kangkung pada pH 3. Dan suhu terendah adalah suhu terendah untuk pengaruh suhu 32 sampai langsung mendukung absorbansi tinggi, sedangkan suhu tinggi 60 sampai 100 menyebabkan degradasi substansia, terutama suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Lama penyimpanan menyebabkan penurunan absorbansi lebih signifikan pada bayam daripada kangkung. Konsentrasi terbaik ekstrak buah naga pada ekstrak 1,2, absorbansi tertinggi adalah 7,39 AU dan panjang gelombang 57 nanometer. Hasil analisis hubungan antara berat buah naga dengan kandungan antosin menunjukkan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara berat buah naga dengan kandungan total antosianin baik daging buah naga atau kulit buah naga. Hal lain menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat atau hubungan positif yang signifikan antara kandungan antosianin dalam daging dan berat buah naga. Pengaruh pH 3-6 untuk ekstrak daging buah naga menunjukkan peningkatan absorbansi dan stabil pada gelombang 5-18-50. Pada pH 5 memiliki puncak gelombang tertinggi menandakan bahwa antosianin memelihara pada papilium kation yang sangat stabil. Untuk pengaruh pH 3-6 untuk ekstrak kulit dan campur kulit buah naga justru menurunkan nilai absorbansi dan terjadi pergeseran panjang gelombang. Suhu untuk pemanasan antara 40 sampai derajat 7 menyebabkan penurunan bertahap dan nilai substansi antosianin. Di atas 30 derajat sudah terjadi kerusakan struktural. Hari ke-7 sudah terjadi deklarasi antosianin. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun saran. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal kita pada hari ini,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pak Iqbal, luar biasa pekerjaannya. Saya salut. Kalau melihat pekerjaan sebanyak ini, wow, dengan berbagai macam daun dan buah, maka muncul pertanyaan bagi kami banyak sekali sebenarnya pekerjaan yang baik. Kalau di kami baru melihat judul saja sudah saya bilang luasnya ini penelitiannya luar biasa, karena dari judul karakterisasi zat pewarna alami ekstrak klorofil tidak disebut daun apa, tidak disebut buah apa, sehingga kelihatan sekali buah luas sekali nih, bisa tidak selesai dalam 10 tahun tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, itu komentar kami yang pertama. Tapi dari pemilihan daun saja, misalnya ada daun kangkung, daun bayam, tentu kami berbeda dari segi karakteristik, tentu berbeda dari struktur. Mungkin tadi sudah diuraikan dengan jelas, ada yang di dalam ruang kaca, ada yang di luar. Nah, kira-kira kenapa sampai Pak Iqbal itu memilih dua jenis tanaman ini, tambah lagi ada buah nanti yang tidak sama sekali berhubungan dengan dua tanaman ini dengan buah yang nantinya akan dibahas. Kira-kira kenapa itu Pak Iqbal? Prof, atas pertanyaannya. Alasan kami memilih keterkaitan dengan klorofil dan antosianin, kita pahami bahwa klorofil khususnya kita di Indonesia dan pada umumnya di negara-negara tropis, bahwa klorofil ini sangat melimpah. Jadi ketersediaannya sangat melimpah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan klorofil untuk menyerap cahaya matahari. Hasil ekstrak klorofil menentukan bahwa klorofil tersebut bisa menyerap ekstrak matahari dengan baik. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam proses ekstraksi secara maserasi ini sangat sederhana. Kita bisa lakukan di mana-mana untuk mengekstrak klorofil tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa ekstrak dengan maserasi ini ramah lingkungan, dan yang paling hal yang secara ini adalah jejak karbonnya kurang. Klorofil mempunyai sifat bahwa jejak karbonnya kurang. Ini salah satu ramah lingkungan daripada ekstrak klorofil. Sehingga kami memilih kangkung dan bayam dengan alasan bahwa mudah untuk dibudayakan. Dan setiap saat, kapanpun kita membudayakan di tempat manapun bisa tumbuh dengan baik. Baik itu di tanah maupun di air. Ini alasan yang utama khususnya untuk kangkung dan bayam. Terima kasih, Prof. Mudah dibudidayakan, ya. Jadi alasannya yang itu. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan tadi pengantar yang lebih banyak ke aplikasi DSSC, ya, kira-kira kalau misalnya di antara kangkung dan bayam, orang akan cenderung menjual bayamnya untuk diekstrak jadi DSSC atau bayamnya dijual untuk makanan? Kira-kira gimana Pak? Ya, bayangan ke depan bahwa bagaimana kita membuat DSSC ini adalah suatu terintegratif. Ya. Karena kita ingin mengontrol bagaimana pigmennya menghasilkan pigmen yang berkualitas baik. Itu harapan saya. Sehingga khusus untuk pengembangan sel surya di SCC, kita membuat suatu terintegratif. Artinya mungkin terintegratif dalam artian adalah ada tanaman yang khusus memang kita, karena kita menginginkan bukan persoalan untuk mau dikonsumsi sehari-hari, tetapi kita menginginkan bagaimana faktor lingkungannya itu membuat tanaman ini pigmen yang dihasilkan, pigmen klorofil yang berkualitas baik. Jadi itu yang tentunya kita harapkan. Kalau kita inginkan untuk dijual, tentunya kita bisa berbudaya pada tempat di mana budidaya tersendiri. Tetapi khusus untuk pigmen dye ini betul-betul kita kondisikan lingkungannya, kemudian penyehatan tanamannya, kemudian kita melihat daunnya yang kemudian baik, tidak ada hama. Karena kita butuhkan untuk teknologi sel surya sehingga kualitasnya yang kita butuhkan. Begitu, Prof. Terima kasih Prof. Dahlan Tahir, PhD. Selanjutnya saya persilakan kepada
Saya sudah banyak berdiskusi dengan Pak Iqbal selama bahkan sejak proposal. Jadi saya mau diskusi yang lain nanti hari ini, Pak Iqbal. Tadi disampaikan Prof. Dalan bahwa penelitian ini sangat luas, saya juga setuju. Multidisiplin bahkan. Latar belakangnya fisika, hari-hari bekerja fisika, belajar di ilmu pertanian, ilmunya biologi, lebih biologi dari saya hari ini. Bisa menjelaskan foton sampai klorofil. Ya. Dan tadi ada sedikit ditanya Prof. Dalam juga tentang ekonomi juga, jadi multidisiplin benar-benar biasa. Hari ini saya ingin menambah sedikit pertanyaan. Latar belakangnya multidisiplin, tujuannya mulia untuk menyelesaikan tentang masalah besar bangsa tentang energi baru terbarukan. Kalau sekarang Pak Iqbal sudah memperoleh banyak novelty sebetulnya, saya ingin tahu rencana ke depan apa yang harus dan mau dikerjakan untuk mencapai cita-cita membantu bangsa itu. Silakan Pak Iqbal. Kami dari hasil penelitian banyak sekali hasil analisis UPPIS yang kami lakukan selama penelitian, dan setelah kami melihat dan masukan daripada para pemuji mulai dari seminar hasil, seminar tertutup, bahwa ternyata data-data yang kami kumpul ini memungkinkan untuk kami kembangkan ke depan, terutama keterkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Prof. Dahlan tadi, bahwa apakah memang kita memilih antara secara ekonomi menjual langsung ke pasaran atau kita high teknologi. Sedangkan sel surya di SCC ini kan lebih cenderung kepada kebutuhan energi, pembangkit energi kecil. Jadi kalau dia bisa membangkitkan energi kecil, maka dia bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan rumah tangga. Misalnya jam tangan bisa, kemudian yang penting dayanya bagus, atau alarm atau alat-alat seperti ini sehingga kita tidak lagi cas lagi. Itu kalau menggunakan di beberapa negara saya khususnya Korea itu sudah memang menggunakan DSCC. Jadi dia kita memilih bahwa secara dan kita tidak membutuhkan banyak sesungguhnya. Karena dai ini bagaimana kita mengekstrak kecil dalam jumlah yang kecil tetapi kualitas bagus, ini sudah banyak kita bisa gunakan. Misalnya hanya mengekstrak saja, misalnya kita ekstrak misalnya 200 mili, berarti kalau dia hanya kita butuh 100 gram saja, setelah kita dapatkan kualitas bagus, ini bisa kita packing dengan bagus dan sudah banyak yang bisa dilakukan. Sedangkan penggunaan khususnya untuk teknologi-teknologi tinggi, kita lihat produk-produk Jepang, Cina, kemudian menggunakan charger yang menggunakan sel surya, kemudian laptop sel surya, itu kan sesungguhnya pigmen yang digunakan itu sangat sedikit. Sehingga pilihan kita bahwa bagaimana mengkondisikan antosianin atau klorofil yang baik secara tidak mengganggu pasaran kebutuhan masyarakat pada umumnya. Jadi kita hanya membuat terintegratif penelitian keterkaitan DSCC ini dan tidak mengganggu ekonomi masyarakat keterkaitan dengan kebutuhan buah sebagai kesehatan, kemudian daun tumbuhan klorofil sebagai makanan sehat dan sebagainya. Sehingga kami terus berharap bahwa ke depan ini, dan berapa kemarin alhamdulillah sore hari sudah ada lagi mahasiswa datang ke rumah minta, Pak bisa tidak saya lanjutkan penelitian Bapak keterkaitan dengan kasus yang ada di Masomba. Masomba ini kan ada kasus bahwa ikan yang terjual di Masomba itu sudah terkontaminasi zat formalin. Saya bilang di sana, karena kebetulan salah satu seperti Prof katakan, salah satu yang bisa digunakan untuk mendeteksi itu adalah antosianin. Ya, yang mungkin yang seperti yang Pak Prof tadi sampaikan, bahwa kami juga makanya kemarin saya bilang oke, kita sepakat setelah saya selesai ini kita membuat penelitian untuk itu, khusus untuk bagaimana mendeteksi menggunakan antosianin untuk deteksi zat formalin khususnya yang ada di pasar-pasar, sehingga hasil penelitian kami ini juga ada manfaatnya. Mungkin demikian mungkin Pak Prof.
sensitizer. Kira-kira kesulitan apa ya Pak Iqbal? Kalau dari sekarang misalnya Bapak diberi tugas untuk menghasilkan pigmen yang benar-benar komersial seperti yang tadi Bapak bilang meniru Cina atau Jepang, hanya dengan 100 mg pigmen bisa mengenerate energi dari surya. Menurut pemikiran Bapak, kira-kira apa kendalanya sih Pak? Tentunya yang pertama kita harus sadar bahwa kunci kesuksesan suatu penelitian adalah laboratorium yang smart, laboratorium yang bagus. Ya saya salah satu kepala lab. Saya kepala lab ini sejak tahun 97 sampai sekarang. Saya kepala lab fisika dasar sejak 97 di sana MKDU, kebetulan kepala lab di fisika. Sejak berdirinya fisika saya sebagai kepala lab. Dan salah satu permasalahan kita di laboratorium adalah keterkaitan dengan smartnya kita punya lab. Artinya kita mengakui bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau laboratorium kita bisa diberdayakan dengan baik. Dan tentunya inilah menjadi tugas kita bersama sebagai tenaga edukatif. Dan penelitian keterkaitan dengan DAI ini kami sudah punya hasil berapa mahasiswa sesungguhnya. Saya dengan Prof. Dharma, kami sudah menghasilkan 3 mahasiswa keterkaitan dengan DSTC ini. Ada 3 Prof yang kami sudah hasilkan. Ada yang 1 keterkaitan dengan sudah menghasilkan sudah berapa efisiensinya walaupun masih kecil. Kemudian ada 2 yang sudah dan ada 2 yang untuk melihat pigmen yang bagus. Kemudian ada saya sendiri khusus untuk pigmen justru buah pucuk merah. Dan ternyata buah pucuk merah itu antosianin yang baik. Saya kira kalau insya Allah lab kita bisa kita ke depan berdayakan dengan baik, maka sesungguhnya hasil-hasil penelitian yang ada di laboratorium itu bisa kita aplikasikan dengan baik. Saya yakin sekali, karena high teknologi itu kan persoalannya ada konversi energi. Saya mengajar mata kuliah fisika energi di lingkungan selama fisika berdiri. Permasalahannya sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonversi. Kan energi ini, energi tidak dapat diperbaharui dan dapat diciptakan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tugas kita, jika ada sumber energi, maka bagaimana kita mengkonversi. Kalau dia energinya besar, maka kita mencarikan dia konversi sehingga inverternya itu, sehingga dari energi kecil bisa menghasilkan energi besar. Kan tugas kami di fisika seperti itu biasanya. Maaf saya tidak maaf. Demikianlah bahwa hasil di mata kuliah kami seperti itu. Sehingga sebenarnya konversi energi ini yang penting kita sudah tahu siapa membangkitkan. Namanya short current-nya. Kalau sudah ada short current-nya di situ, kita perbaiki di ininya. Sejauh mana short current itu bisa fight-nya bagus, built-in potensialnya bagus. Apa? Maaf sebenarnya dia menjelaskan sama Prof. Jadi built-in potensialnya bagus. Kebetulan, mohon maaf, saya di tugas akhir S2 sebenarnya sel surya GSD. Kami di PN Jansen, saya di N-nya menggunakan bagaimana menambahkan N positif. Di tugas S2 saya itu PN Jansen, sel surya yang di ruang angkasa. Jadi keterkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan sel surya di tugas S2 saya, itu tugas saya di situ. Dan optimalisasi efisiensi sel surya sehingga sel surya ini kami tambahkan lapisan permukaan bawah. Kalau penjang senita karena untuk GSB adalah P untuk GSB-nya dan N GSB-nya, kemudian kami tambahkan lagi ada lapisan permukaan bawah N positif. N positif ini sehingga arus yang masuk ini dikukung sehingga arusnya semakin besar, build potensialnya semakin besar, efisiensinya semakin besar. Ini maksimumnya semakin besar. Ini tugas keahlian saya sebenarnya. Mohon maaf, Prof. Waktu S2 saya punya kajian keterkaitan dengan sel surya. Mohon maaf, begitu mungkin. Demikian. Kasih. Terima kasih. Dokter, dengan swastika saya mau bilang sudah cukup Pak, tapi Mama karena waktu kita. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Asrul SPMP. Kira-kira kalau melihat sisa waktu ini masing-masing 3 menit. Silakan masing-masing. Silakan. Pertama saya ucapkan selamat atas keberhasilan capaian pendidikan akademik tertinggi pada titik ini Pak ya.
Pertanyaan saya, di dalam luas daun pada bayam maupun kangkung di dalam rumah kasar itu lebih rendah dibanding di luar rumah kasar. Lalu pertanyaannya, kenapa justru kadar klorofilnya lebih tinggi? Padahal secara teori kadar klorofil ini akan meningkat bila luas daunnya berada pada tingkat maksimum. Silakan dikomentari. Satu hal yang kita harus pahami bahwa penerimaan intensitas matahari yang berlebihan ini membuatkan overheat, bisa menjadi tanaman stres sehingga untuk memasak klorofil itu justru tidak maksimal yang ada di luar. Kemudian tanaman yang ada di dalam, khususnya bayam dalam dan kangkung dalam, kondisi klimatnya mendukung sekali. Walaupun intensitas masuk kecil, kemudian suhu di dalam lebih tinggi, suhunya yang lebih tinggi, tetapi kondisi lingkungannya membuat daun ini lebih maksimal untuk di kloroflas ini untuk memasak memasak H2O dan CO2. Karena kita pahami proses pemanasan di daun itu adalah zat organik H2O kemudian CO2 ini kemudian dimasak ini menjadi klorofil kemudian O2. Jadi luas permukaan yang di dalam lebih besar secara fisik memang lebih besar bayam dibandingkan dengan kangkung, tetapi ternyata karakter kangkung walaupun luas permukaannya kecil, tapi dia lebih bisa jumlahnya lebih banyak. Yang pertama, dalam itu lebih banyak, di dalam kangkung lebih banyak dibandingkan dengan bayam untuk jumlahnya. Tapi luasnya ya secara tipe memang kita lihat daun kangkung ini bentuk tipenya memang lebih luas dibandingkan dengan kangkung. Tetapi kangkung yang modelnya lebih ini, tetapi ternyata dia lebih optimal bisa mengolah matahari, kemudian klimatnya, kelembaban, kemudian suhu. Dia bisa mengoptimalkan untuk proses fotosintesis yang terjadi sehingga kandungan klorofilnya lebih bagus. Mungkin begitu, Pak. Mohon maaf. Asrul, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Rosdiati Rahmatul Elvi. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, hari ini saya lihat cerah ceria sekali. Amin. Siap, kelihatannya siap sekali. Alhamdulillah Pak Iqbal ya. Pak Iqbal, saya cuma punya 1,5 pertanyaan. Tidak sampai 2. Satu saja terkait dengan apa yang barusan Pak Wamenus sebutkan tadi, Pak Iqbal tadi sebutkan bahwa pigmen ya di dalam tanaman itu kan senyawa-senyawa bioaktif itu kan banyak ya. Senyawa bioaktif itu kan kalau misalnya yang Bapak bilang tadi antosianin pada naga, ada juga pada buah-buah ungu ya, yang ungu, ubi misalnya, ubi kayu dan ubi jalar, ada juga ubi PT yang beracun. Nah itu kan juga senyawa bioaktifnya banyak dan tidak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa Bapak tidak berpikir untuk menggunakan antosianin dari tanaman yang tidak dikonsumsi oleh manusia seperti ubi PT dan sebagainya? Itu pertama Pak. Yang kedua Pak, dalam proses Bapak mengekstraksi semua senyawa bioaktif yang ada di dalam tanaman itu kan akan terjadi beberapa hal yang kita tidak inginkan. Contohnya Bapak melakukan maserasi. Maserasi yang terlalu lama itu akan mendestruksi senyawa-senyawa itu ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kita maserasi lebih dari 3 kali 24 jam justru itu membuka sel sehingga senyawa yang kita mau cari itu keluar. Ini 2 pendapat yang berbeda. Tadi saya dengar 24 jam. Tapi dalam prinsipnya buku biochemistry itu dia justru kalau maserasi lama justru mendestruksi senyawa bioaktif. Di satu sisi yang lain bilang tidak, karena
justru dia pada saat menstruasi 34 jam minimal, itu dia sudah membuka sel-sel yang ada di dalam sehingga senyawa bioaktif yang kita mau cari itu keluar. Bagaimana menurut Pak Iqbal? Saya berterima kasih banyak kepada Kanda telah banyak memberi revisi terhadap penulisan saya. Saya ingat sekali pada saya maju sidang tertutup, saya sesungguhnya malu setelah selesai sidang tertutup itu malu saya. Kok yang seperti ini bisa terjadi? Sampai di daftar pustaka dan sebagainya masih ada seperti itu. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kemungkinan malam itu tidak tidur mungkin untuk memeriksa sehingga alhamdulillah sekarang bisa diperiksa dengan baik. Ibu bisa periksa hasil disertasi saya, apa yang disarankan semua, mulai dari tabel dan sebagainya saya sudah perbaiki. Dan mudah-mudahan amal jariah ini menjadi amal jariah daripada ibu kita Rostiati memperbaiki tulisan ini dan tentunya dengan pembimbing saya. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan bahwa memang kita biasa melihat Bunda bahwa justru antosianin buah naga merah ini di pasaran itu kadang-kadang karena terbanyak, tapi seringkali masyarakat mungkin karena mahal di Palu, sehingga kadang-kadang saya biasa melihat di warung-warung penjual buah itu antosianinnya malah rusak. Sehingga saya pikir kenapa tidak ini menjadi salah satu objek penelitian, tetapi mengambil daripada buah naga yang bagus. Walaupun tadi ya memang banyak alternatif keterkaitan dengan antosianin, dan salah satunya yang kami sampaikan, kami sudah melakukan penelitian yang buah pucuk merah. Ternyata buah pucuk merah dua ini antosianin yang bagus. Antosianin yang bagus. Kami sudah melahirkan satu mahasiswa keterkaitan dengan buah pucuk merah. Sehingga pemilihan kami keterkaitan dengan buah naga tentunya dengan pertimbangan ekonomis dan banyak di pasaran, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah mungkin ke depan penelitian kami juga akan memperbaiki apa yang sarannya Bunda mungkin terhadap mahasiswa yang kami akan minta, apalagi sudah ada rekomendasi seperti ini untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentunya kita berharap bahwa kami ke depan khusus penelitian antosianin ini akan mencoba untuk aplikasinya, Bunda. Jadi kami mau aplikasi apakah memang kita bisa menggunakan pada alat-alat yang sederhana yang bisa membangkitkan energi, sehingga kami tinggal tugas air mahasiswa bagaimana built-in potensial air kecil ini kita converter lagi sehingga bisa digunakan pada aplikasi yang lain. Ya, karena untuk cara mengekstraknya, ini cara ekstraknya memang kami melihat hasil di dalam tulisan kami juga itu ada yang melakukan penelitian, ada yang melakukan penelitian 6 jam, 12 jam, ada 24 jam, ada yang 36 jam. Tetapi tetap belum merekomendasikan bahwa ternyata yang terbaik itu pada 24 jam. Karena kalau sudah terlalu lama, maka saat adipatinya itu keluar tapi khawatirnya sudah mengikuti kerusakan sel yang ada, sehingga zat-zat yang murni adipatifnya itu ikutan kalau sudah terlalu lama, sehingga direkomendasikan itu pada ekstrak 24 jam. Karena kalau terlalu lama khawatirnya setelah dia diekstrak maka muncul yang sudah rusak ini, yang sudah diekstrak muncul ke dalam pelarut kembali, sehingga rekomendasinya adalah pada hari ke-24. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Madegantara MP. Silakan Prof. Mungkin lebih singkat lagi, tapi kadang-kadang jawabannya lebih lama. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara Prof. Kasih Bro. Dalam penelitian ini saya tidak tahu apa-apa yang Bapak katakan. Antosianin apa jangan ngerti sama sekali. Ya, tapi di ujungnya itu ada ekonomi yang Bapak belum teliti. Buah naga itu memiliki 12 manfaat bagi ibu hamil. Tujuannya adalah mencerdaskan atau
perkembangan otak janin. Kalau itu Bapak gunakan di sini, kasihan ibu-ibu itu. Iya. Padahal hasil penelitian terakhir tahun 2021 sempat saya baca, itu dia memperoleh pendapatan hampir 500 juta per hektar. Jadi petaninya kayaknya. Nanti silakan kita, saya jawab, dan kita pertimbangkan apakah kita harus ada joint penelitian dengan saya. Kemudian saya sering peneliti tentang itu. Ayo kita sama-sama. Apakah generasi kita akan disampingkan atau utamakan ini energi seperti ini. Terima kasih Pak, luar biasa. Di program studi, saya tahu betul beliau setiap saat ada di program studi dan membantu setiap ada keluhan-keluhan dari kami. Bahkan selalu menyemangati saya bahwa Pak Iqbal harus seperti namanya menyelesaikan tugas hari akhir, harus semangat sehingga tugas saya. Terima kasih atas arahannya Prof selama ini. Terima kasih. Saya kira kita lanjutkan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsudin Lauda MP. Terima kasih Pak Ketua. Bisa minum lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sudah tidak terlalu banyak juga karena dari ujung sana Prof. Dahlan tadi ya sudah lengkap baik dari segi fisika ditambah dengan ilmu pertaniannya. Kalau dari kami Pak Iqbal, penggunaan klorofil dan antosianin ini sebagai sensitizer ini jelas sudah disimpulkan bagaimana performa kedua zat pewarna alami ini. Nah, pertanyaan saya, jika seandainya Pak Iqbal atau mungkin sudah pernah terpikir melihat efek sinergis dari kedua zat pewarna ini jika dilakukan atau jika bersamaan digunakan sebagai sensitizer. Saya kira itu Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Yang pertama kami menjelaskan bahwa karakteristik ekstrak klorofil untuk DSC itu salah satu keutamanya dia mampu menyerap cahaya dengan baik. Itu karakteristiknya. Sehingga ini karena mampu menyerap cahaya dengan baik, jadi foton yang masuk diserap dengan baik, sehingga terserap dengan baik, sehingga dia bisa short current-nya, arus singkatnya itu langsung tertangkap. Kemudian karakteristik daripada antosianin ini kelebihannya dia karena celah panjang lebar spektrumnya itu besar. Jadi kalau dia jalannya itu banyak, sehingga kalau ada foton masuk dia perbesar. Jadi ini anunya. Jadi kalau karena ini penelitian selanjutnya kami sengaja dalam penelitian ini bukan sengaja, kami memang dibatasi, maaf Prof ya, kita batasi oleh pembimbing kami bahwa masing-masing saja dulu. Nanti penelitian lanjutnya bagaimana kalau ini dicampur, satu yang cepat menangkap arus, satu yang memberi jalan masuk arus, sehingga dia arus ya foton yang masuk besar, sehingga kalau foton masuk besar ini pasti meningkatkan arus maksimalnya. Makanya ada sebenarnya sudah penelitian yang lain di tempat lain pada buah yang berbeda mereka melakukan buah suci dengan antosianin ubi galat kalau tidak salah itu dari dicampur. Ternyata memang bahwa kalau dicampur antara klorofil dengan antosian maka arus tertangkap dengan baik, kemudian lebarnya juga artinya celah energinya juga semakin besar, sehingga foton yang masuk semakin besar, sehingga arus yang maksimal kita akan mendapatkan arus maksimal mengakibatkan efisiensi surya semakin bagus. Demikian Pak. Ya, Pak Dr. Insinyur Samsudin Lauda MP. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Insinyur Sainuddin Basri, PhD. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Ujian Disertasi atau ujian terbuka dan sekretaris tentunya,
kepada Bapak Dahlan Tahir selaku penguji eksternal dan rekan-rekan saya di penguji internal, dan terutama tentunya kepada promotor Profesor dan kepada Promovendus. Ya, menurut saya setiap saat kita berinteraksi baik secara langsung maupun tidak, tapi apapun namanya berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan, saya tentunya sebagai pembimbing, meskipun ini hanya pelanjut ya dari Prof. Basir sebelumnya, tentunya saya bangga melihat kemajuan yang ditunjukkan oleh Pak Iqbal sejak dari kita berdiskusi untuk menghasilkan disertasi ini dalam bentuk tentunya persiapan untuk ujian seminar hasil terbuka, dan alhamdulillah pada hari luar biasa peningkatan mulai dari penguasaan, kemudian dari paparan materi, hingga pada hari ini adalah paling tidak merespons dari semua sanggahan atau pertanyaan dari para penguji-penguji. Tentunya berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Promovendus, itu tentunya adalah melihat kepada sesuatu hal yang potensi pemanfaatan yang sangat luar biasa. Tetapi mungkin saya juga melihat kepada kemungkinan daripada aplikasi dari apa yang sudah hasil kajian ini dalam hal untuk industrialisasi, andaikan ini, bukan andaikannya, potensi ini untuk menuju ke sana. Kita ketahui apapun yang namanya bahan organik, ya, dan ini kita gunakan dalam penggunaan, katakan memanen sel surya untuk menghasilkan energi. Tentunya penggunaan yang sifatnya material ini memiliki tentunya perbedaan dengan menggunakan bahan-bahan organik, ya. Dan salah satu daripada sifat bahan organik ini adalah akan mengalami, katakan, penurunan kualitas, mulai dari disebabkan oleh, katakan, kerusakan sampai kepada memang umur alamiahnya akan terdegradasi berdasarkan waktu. Tentunya ini memberikan sesuatu batasan daripada potensi penggunaan dari apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Iqbal. Saya mau mendapatkan paling tidak sanggahan atau komentar dari saudara Promovendus dari aspek penggunaan bahan organik yang kita gunakan dalam, katakan, material-material dengan pemanenan surya, dan dibandingkan dengan apa yang sudah atau sedang dilakukan dengan keterbatasan penggunaan material yang berasal dari bahan organik ini. Diserahkan. Di penghargaan yang besar-besar kepada Prof. Senudin, yang terus terang saya sangat bersyukur sekali bisa dibimbing dengan arahan yang sangat bagus, sehingga saya bisa menulis walaupun memang harus dipaksakan menulis Prof, sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini sesuai dengan arahan Prof harus maju, maka saya berusaha untuk menulis dengan baik. Mohon maaf kalau mungkin masih ada kesalahan dalam penulisannya. Ya, keterkaitan yang stabilitas dai memang ini salah satu masalah seperti disampaikan oleh Prof Dahlan, bahwa dai sel surya khususnya untuk warna alami ini berdasarkan waktu maka dia akan relatif bisa rusak. Makanya di dalam beberapa penelitian juga merekomendasikan bahwa pada saat kita sudah mendapatkan dai yang bagus, maka dai ini kita harus melakukan pengamanan sehingga kualitas dai ini tersimpan dengan baik dan tidak mengalami degradasi sehingga penggunaannya akan jauh lebih bagus. Misalnya kalau kita menggunakan di teknologi sederhana, maka proses penyimpanan dai di dalam tempat itu tertutup dengan rapat. Mungkin kalau kita lihat sekarang yang teknologi yang digunakan Cina ini kan menggunakan dai sel surya, dan alat-alat jam yang ada
itu mereka tidak menggunakan baterai lagi, tetapi dia packing ininya supaya tidak terpengaruh faktor oksidasi terlihat di luar, sehingga dye yang ada di dalam itu akan insya Allah akan aman, sehingga tidak akan terjadi degradasi karena memang dikondisikan bahwa tidak berhubungan dengan pengaruh lingkungan, tidak berhubungan ini, sehingga bisa kita kondisikan dengan baik. Ini salah satunya, Prof, caranya. Jadi diusahakan bahwa setelah kita mendapatkan pigmen yang baik, maka faktor yang utama adalah bagaimana dye ini kita bisa simpan dengan baik sehingga bisa berkelanjutan. Kemudian di satu sisi memang bahwa kalau tuh dia rusak bukan menjadi limbah. Ini kelebihannya dye dia, Prof. Karena kita lihat bahwa untuk energi terbarukan tidak mengeluarkan polusi, ini kelebihannya juga, tidak ada polusinya. Kemudian kalau dia setelah dibuat ke masyarakat, maka dia bisa terurai, biodegradatif di lapangan. Di satu sisi merupakan kekurangan, tetapi di satu sisi merupakan kelebihan dibandingkan dengan dari zat kimia. Dan zat kimia kalau kita lepas ke lapangan, maka berbahaya ke lingkungan. Ini satu kelebihan daripada dye sel surya yang kita harapkan ke depan untuk bisa kita produksi dan bisa aplikasi. Kemudian aman terhadap kesehatan dalam proses dalam baik penggunaan maupun dalam proses membuat dye ini, maka aman untuk kesehatan. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Prof. Zainuddin Basri. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Darmawati SSI PhD. Terima kasih Pak Ketua Sidang yang saya hormati dan Bapak Ibu. Sebelum saya mengajukan pertanyaan satu pertanyaan, saya sedikit memberikan pengantar bahwa sebenarnya di awal penelitian untuk Pak Iqbal ini, sebenarnya kalau keinginan saya adalah sampai pada membuat sel suryanya, ya. Jadi meskipun Prof. Dahlan tadi bilang sudah terlalu banyak yang dikerjakan, sebenarnya keinginan saya maunya jadinya sel surya, meskipun nanti kita lihat berapapun efisiensi yang dihasilkan. Namun demikian pada saat itu promotornya karena katanya ini adalah doktor pertanian, tidak perlu sampai membuat sel surya. Jadi ini bukan doktor fisika, tetapi doktor pertanian. Jadi akhirnya pekerjaannya hanya sampai di sini saja. Jadi saya sepakat tadi dengan Prof. Antara dan Prof. Dahlan bahwa kita juga harus meninjau secara ekonomi. Saya ingin memberikan tanggapan sedikit bahwa justru dengan memanfaatkan seperti buah naga tadi untuk DST malah bisa meningkatkan penghasilan daripada petani ini. Jadi silakan memperluas lahannya, tanam lagi di Palolo sana supaya nanti yang dari 500 juta tadi per satu kali panen itu bisa menjadi 1 miliar. Kemudian tadi saya juga sepakat bahwa memang memanfaatkan bahan organik ini dari tumbuh-tumbuhan, jadi long life-nya memang termasuk lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan bahan anorganik, ya. Tetapi nanti pada saat setelah kita selesai membuat device-nya, jadi membuat sel suryanya itu tidak berhenti di situ. Kita sudah mendapatkan efisiensi yang maksimal, misalnya kita akan membutuhkan teknologi enkapsulasi. Jadi kita cover itu sel suryanya sehingga nanti performanya tidak menurun oleh tadi cuaca dan sebagainya. Jadi itu yang memang ada lagi teknologi selanjutnya. Jadi itu. Selanjutnya itu juga tadi apa kelebihan menggunakan bahan-bahan dari pertanian ini adalah
Kita tidak membutuhkan device yang butuh long life yang terlalu lama, misalnya sampai 20 tahun. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah yang memiliki HP sampai 5 tahun tidak mau ganti? Ya kan? Nah, jadi yang mereka andalkan zaman dulu itu bahwa ini sel surya yang menggunakan silikon itu bisa sampai 25 tahun, 30 tahun. Nah, sekarang anak muda sekarang atau zaman sekarang siapa sih yang tidak mau ganti HP-nya sebagai contoh? Siapa yang mau pakai HP-nya sampai 5 tahun? Tentu dengan adanya teknologi baru kita mau ganti. Jadi makanya yang kita kejar adalah yang murah produksinya. Jadi kalau murah ngapain mau pakai lama-lama, beli aja lah yang baru, begitu. Daripada mau beli yang masanya lama tetapi mahal, ya kan? Gitu. Oke, saya kira terakhir pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya itu tadi kelebihan yang spesifik daripada bahan organik dari kangkung dan bayam tadi yang Bapak tanam itu dibandingkan dengan teknologi silikon tadi atau teknologi yang dari bahan inorganik. Terima kasih. Makanya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesarnya pada Prof yang selama ini memberi dukungan moral, arahan sehingga kami bisa membuat disertasi dengan baik. Kami langsung menjawab bahwa dari hasil penelitian dan juga dari beberapa literatur Hafiz, kemudian Setiawan, kemudian ada Agus Pranomo, mereka ini adalah teman-teman saya waktu S2 di ITB juga sudah melakukan penelitian. Beberapa penelitian mengatakan bahwa keunggulan daripada DSC itu yang pertama adalah pabrikasinya mudah dan murah. Jadi kalau kita ingin membuat DSC-nya itu, kita ada TTCO, kemudian kita kasih TIO-nya, kemudian kita siapkan dainya. Jadi murah, kita buat, langsung kita celupkan, kemudian kita kontaknya, kita sudah dapatkan DSC-nya. Jadi dia pabrikasinya mudah dan murah, sehingga mudah dibuat dalam skala besar. Ini salah satu keuntungannya. Kemudian dia ramah lingkungan karena menggunakan bahan organik. Jadi dia tidak menggunakan zat kimia. Jadi kalau dia rusak, kita buat kembali ke ini, tidak akan merusak lingkungan. Kemudian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Apalagi tadi sudah Prof mengatakan kita buat dalam bentuk kapsul. Di kapsul dua sehingga tidak ada pengaruh eksternal, sehingga kualitas dainya itu semakin bagus. Ini keunggulannya. Dan pada penelitian terbaru juga mengatakan Liu dan kawan-kawan memanfaatkan di sini dengan bidang kesehatan. Kita lihat juga tadi sebenarnya dari hasil kami melihat bahwa sekarang di kebutuhan alat-alat rumah tangga kita, terutama produk-produk Korea dan Cina, itu banyak menggunakan DSC. Kalau Bapak dan Ibu yang membeli alat-alat yang sederhana, untuk itu kebanyakan menggunakan alat DSC. Yang terutama aplikasi handphone, aplikasi ini itu terlihat bahwa banyak menggunakan alat DC. Dan ini dapat mendeteksi, bahkan dalam dunia kesehatan bisa digunakan dalam membuktikan bahwa dapat diaplikasi dalam mendeteksi sel tumor dan penelitian yang sangat tinggi di dalam pengembangan dunia kesehatan. Contoh lain, Irenus dan kawan-kawan pada 2004 memanfaatkan DC dalam pengembangan peran artificial intelligence. Jadi sekarang ya tugas-tugas akhir kita, kalau kita ingin lebih bagus, tampilannya bagus, kemudian bahasanya bagus, ya kita sudah menggunakan robot. Dan saya alhamdulillah selama ini sangat membantu menurut saya. AI ini dalam penyelesaian tulisan-tulisan saya, dan ini itu sangat banyak membantu. Dan ini juga salah satunya bisa kita menggunakan energinya menggunakan DSC. Saya kira ini Prof Dahlan, beliau ini alumni dari Korea, dan beliau memang termasuk doktor di Unhas yang dikenal karena beliau adalah ketua publikasi jurnal internasional di Unhas setara dengan dekan. Beliaulah yang banyak tulisan-tulisan jurnal internasionalnya Q1, Q2, sehingga sangat produktif. Terima kasih hadiran beliau, dan tentunya saya terima kasih kepada Prof Sedudin yang telah banyak membantu saya bersemangat sama saya.
Beliaulah yang memberikan saya dengan Ibu Dharma semangat untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ke Bu Dharma sebagai promotor, kalau saya melihat memang menarik ini tadi kalau diskusinya apakah dikonfrontasi pakai bahan organik non panjang lagi itu diskusinya. Tapi saya kira apapun yang Pak hasilkan, saya juga tadi ada bertanya ini, ternyata karena disampaikan oleh promotor bahwa Bapak di Prodi S3 Ilmu Pertanian disinggunglah sedikit kan. Nah kalau kita memanfaatkan sebagai sensitizer saja sebenarnya tidak perlu kita menanam mulai dari awal misalnya kangkungnya itu untuk melihat daunnya yang mana lebih banyak klorofilnya untuk apa kira-kira sesuai dengan tujuan untuk sensitizer. Kalau kita tidak ambil saja beberapa tanaman yang mudah didapatkan untuk mengukur klorofilnya kira-kira yang mana paling tinggi ini, ya kan? Sehingga ada, tapi tidak perlu ditanggapi nih Pak. Ini kalau saya kasih Bapak 10 menit lagi kan, waktu sudah habis Pak Iwan. Saya ada komentar ini, Bro. Makanya ada pakai luar dalam tadi ini saya pikir pakai bahannya luar negeri atau dalam negeri ini Bro. Ternyata yang di rumah kaca dengan di luar, tapi itu kan sebenarnya tidak perlu lagi kesimpulan baru bahwa untuk suhu, kelembapan, dan cahaya pastilah lebih stabil di rumah kaca. Tidak perlu kita uji lagi itu. Kalau misalnya kan, memang bagaimana dalam rumah kaca itu sendiri kan kita bisa kontrol sampai suhu juga dan cahaya. Oleh karena itu kalau kita ke luar negeri misalnya di Eropa, kita bisa masuk di lab yang sama dengan tanaman tropis. Ada, jadi di sana semua ada, tapi ya dalam protokol. Itulah kira-kira komentar saya saja, Pak Iqbal. Kemudian memang saran saya juga di kesimpulan, ini kan maksudnya saya carinya ini kesimpulannya apa sebenarnya di poin misalnya, Pak. Nah, karena masih sama di pembahasan, ini lebih tinggi dari di kesimpulan mungkin disimpulkan bahwa ini lebih bagus pada suhu sekian, bahwa untuk kulitnya lebih ini dari ini, kira-kira begitu, Pak. Karena kalau begini setengah halaman satu nomor, Pak, sama di pembahasan kan sudah selesai hasil statistiknya semua. Di kesimpulannya mungkin 2-3 baris saja, plak ini. Sehingga kalau orang cari, saya cari di pembahasan. Begitu kira-kira. Jadi ini hanya komentar, tidak perlu ditanggapi lagi. Karena tidak ada juga pengaruhnya. Nilai saya sudah serahkan ini, Pak. Tidak ada lagi. Baiklah, saya kira demikian. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Biasanya dalam acara kita setelah semua penguji mengajukan pertanyaan, kemudian kita skors untuk merekap nilainya. Tapi saya lihat di sini sudah ada nilainya, jadi saya kira tidak perlu kita skor saja ini, Pak. Oh ini ya. Ya baiklah, saya kira saya merekapnya juga tidak terlalu lama ini karena angkanya bulat-bulat ini, tidak ada koma-koma. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, setelah merekap hasil nilai yang dimasukkan oleh masing-masing anggota tim penguji, maka saya ingin membacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Makanya saya bilang tidak ada koma-komanya, ini jadi gampang. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Oleh karena itu IP kumulatif menjadi 4,0.
Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Iqbal dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Karena sebenarnya kalau masa studinya di bawah 3 tahun ini bisa ujian atau cum laude. Tapi masa studi Pak Iqbal ini mungkin karena terlalu lama penelitiannya, 5 tahun, 10 bulan, 30 hari. Seandainya dipotong saja tadi, Prof, nah ini kira-kira bisa lebih cepat. Baiklah, sebelum saya mengundang Pak Dr. Iqbal, jadi Pak Iqbal ini sudah bisa dipanggil doktor atau beliau sudah nanti setelah di yudisium. Apakah Bapak setuju dengan apa yang saya bacakan? Insya Allah setuju. Oh, begitu silakan ke depan, tanda tangan dulu. Sekalian kami mohon untuk berdiri, kita akan melakukan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Iqbal menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas hidupnya saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Silakan, terima kasih. Silakan kembali ke Pak. Sebelum kita akhiri sidang ujian promosi doktor, saya mempersilakan kepada Bapak Dr. Iqbal untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami menjalani pendidikan mulai tahun 2018 sampai pada hari ini. Pada tahun 2018 bulan September kita dengarkan dan adanya gempa, sehingga kami juga pada saat melakukan perkuliahan pada saat itu betul-betul merasakan bagaimana kondisi pada saat itu setelah selesai gempa, dan alhamdulillah kami juga tetap konsisten untuk kuliah dengan baik. Dan tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada pembimbing saya, promotor saya, Ibu Haja dan Mawati Darwis, yang tentunya dengan beliau dengan peneliti yang sangat-sangat punya karya yang banyak bisa mengarahkan kami sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Demikian hanya kepada Prof. Senudin, saya terus terang berterima kasih banyak keterkaitan dengan masalah analisis. Dari situ saya baru berdiskusi dengan Ibu Dharma bahwa memang banyak hal yang kita harus perbaiki karena analisis keterkaitan dengan ilmu pertaniannya. Saya banyak belajar kepada teman-teman Pak Usman di pertanian, kami berdiskusi tentang analisis statistiknya, kemudian juga langsung ke pakarnya Pak Prof yang mengarahkan kami bahwa kalau seperti ini maka Bapak harus menguji seperti ini. Dan ternyata setelah saya pelajari, saya kebetulan pengajar statistik juga Prof di jurusan fisika, tetapi saya telah belajar dan pertanian rancop-rancop, saya kembali lagi menjalankan antara yang saya ajarkan selama ini statistik dengan di pertanian itu bagaimana sinkronnya sehingga bisa ketemu. Saya sudah hampir 20 tahun mengajar statistik, tapi terus terang dengan adanya statistik pertanian saya akan lebih penerapannya, saya akan lebih banyak memahami lagi. Oh ternyata kalau seperti ini, sehingga
terakhir Prof, saya tidak banyak konsultasi seperti itu karena memang saya sedikit banyak memahami tentang masalah statistiknya, tetapi arahan Prof betul-betul luar biasa sehingga saya temukan bagaimana bisa mendeskripsikan apa yang ide-ide gagasan Prof itu menjadi hasil-hasil analisis statistik. Ya. Kemudian saya juga tentunya berterima kasih kepada Ketua Prof Adam Insinyur Adam Malik MDC Education Engineering sebagai Ketua Pasca Sarjana yang telah memberikan ruang waktu kepada kami mahasiswa untuk setiap saat berada di lingkungan ini untuk melakukan akses-akses sehingga kami sebagai mahasiswa bisa melaksanakan penelitian atau menulis dengan baik. Terima kasih Prof, suasananya yang lebih bagus. Demikian hanya dengan Ketua Prodi Bapak Dr. Insinyur Made Antara, ini orang tua saya. Saya awalnya selalu berdiskusi dengan beliau dan beliau selalu menyemangati kami bahwa saya dulu waktu kuliah S3 bahkan 3 orang untuk membawa hasil-hasil karya untuk diperiksa oleh 30 penguji. Sehingga setelah saya membesar diri, kalau Prof 30, saya hanya 9, insya Allah saya lebih ringan dibandingkan dengan Prof. Ya, terima kasih Prof atas penyemangatnya selama ini. Kami terus terang beliau sebagai orang tua kami, sebagai mahasiswa selalu memberi arahan yang baik kepada kami. Demikian hanya kepada Dewan Penguji, Ibu Rosdi, Ibu Rosdiati dan Rahmatu, terima kasih banyak. Kanda saya ini dekat sekali dengan saya. Beliau setelah memeriksa saya sangat bersyukur sekali Kanda, bahwa Kanda bisa meluangkan waktu yang terbaik sehingga disertasi saya akan lebih bagus. Mudah-mudahan amal jariah Kanda di sisi Allah SWT akan digantikan yang pahala yang berlipat. Amin rabbal alamin. Demikian hanya dengan Pak Nenga banyak memberikan kontribusi yang baik sehingga kami bisa banyak berdiskusi sekaligus bagaimana hal-hal yang teknis dalam penulisan kami. Kami sangat berterima kasih banyak atas itu. Kami juga berterima kasih banyak kepada Bapak Samsudin Lode yang telah memberikan beberapa masukan-masukan dalam hasil penelitian kami, terutama dalam sidang tertutup sehingga kami bisa memperbaiki lagi pada penelitian kami, hasil penelitian kami di sidang terbuka. Demikian hanya dengan Pak Asrul, mohon maaf Pak Asrul, saya berterima kasih banyak atas kehadiran kita dan masukan sehingga kami bisa memprestasikan hasil penelitian kami yang baik. Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Al-Fahmi dengan Bunda Wiwi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada promosi hari ini. Kepada orang tua kami Pak Kamal, terima kasih atas kehadirannya. Beliau dan orang tua kami Pak Kamaluddin, saudara kami, beliau telah hasil akhirnya. Demikian hanya dengan support dari pimpinan fakultas. Kami termasuk dosen yang sangat disupport oleh pimpinan fakultas kami, oleh dekan fakultas MIPA, Bapak Dr. Lutfi Mahmudin. Beliau adalah saudara saya yang selalu memberi dukungan. Demikian hanya dengan Ketua Prodi yang telah memberi dukungan dan teman-teman Prodi dan Yayasan Al-Fahmi dan jaringan Sekolah Islam Terpadu Sulawesi Tengah. Mohon maaf, kami memperkenalkan diri kami sebagai Ketua Jaringan Islam Terpadu Sulawesi Tengah dan di sini hadir semua pengurus jaringan Sekolah Islam Terpadu Sulawesi Tengah. Demikian, dan untuk itu izinkan kami Pak Prof membaca suatu pantun karena kebiasaan kami di dalam suatu KJST itu selalu ada pantun. Mohon bisa kami bacakan, Prof? Bunga mawar indah warnanya, di taman bunga harum semerbak. Terima kasih promotor dan kopromotor yang amat terpelajar. Bimbingan ibu bapak bawa kami melangkah tegak. Pohon kelapa tinggi menjulang, di tepi pantai angin berdesir. Promotor dan kopromotor sangat berpengalaman, petua bijak dan arahnya menginspirasi. Burung berkicau di pagi hari, menyambut matahari di ufuk timur. Penguji dan amat terpelajar dan sangat ahli, dengan pengetahuan luas kami belajar tak kabur. Mentari terbenam di ufuk barat, langit berwarna jingga mempesona. Atas bimbingan dan arah yang sangat tepat, kami capai impian dan cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Ibu